Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1809. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sudah waktunya. Tapi sebelum itu, aku akan membunuh anak ini dulu, kata Jia Luomingju. Dia menatap Qingchen dan ada niat membunuh yang dingin dari matanya. Duar. Sebuah cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba menyala pada pena hakim yang menembus tubuh Qingchen, dan aura yang ganas melonjak liar ingin membunuh Qingchen. Di bawah pena hakim, hidup dan mati adalah penentu. Aku tidak menyangka Yang Mulia bisa bertahan begitu lama. Tapi sangat disayangkan bahwa kematian tidak dapat dihindari, kata Jia Luomingju. Cahaya hitam berkabut langsung menyelimuti Qingchen dan terus-menerus melenyapkan asal-usul jiwa Qingchen. Tapi saat berikutnya Jia Luomingju mengerutkan kening karena aura di tubuh Qingchen belum banyak melemah. Apa yang terjadi? Dia membeku sejenak dan meningkatkan dorongan pena hakim. Boom! Niat mengerikan untuk membunuh roh-roh yang mati terus mengalir ke tubuh Qingchen. Itu meningkat secara eksponensial. Akan tetapi terlihat Qingchen masih aman dan sehat. Ini tidak mungkin. Mata Jia Luomingju membulat. Dan dia kehilangan kepercayaan dirinya sebelumnya. Karena menurut akal sehat di bawah serangan pena hakim, Qingchen seharusnya telah memusnahkan sumber roh mati sejak lama. Tapi bagaimana mungkin sekarang tidak ada tanda-tanda kematian? Bagaimana situasinya? Bahkan Guilong dan yang lainnya di kejauhan pun menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini wajah Jia Luomingju sangat jelek, seolah-olah dia sembelit. Apakah ada kecelakaan yang terjadi? Sialan, biarkan aku mati. Kamu mati, Jia Luomingju meraung, dan dia terus menembak. Boom, boom. Garis rahasia yang tak terhitung jumlahnya menyala. Aura pena hakim menjadi semakin kuat dan aura semi kaisar melonjak. Dan dia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya. Berhentilah menyia-nyiakan usahamu, kata Qingchen mencibir. Dan aura yang mencengangkan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Boom. Aura yang menakutkan itu seperti batu kilangan dengan cepat menghapus kekuatan pena hakim. Qingchen sama sekali tidak takut dengan napas pada pena hakim. Karena yang dilenyapkan oleh pena hakim ini adalah kekuatan asli ahli nujum, yang merupakan hal surgawi bagi makhluk-makhluk dunia bawah. Akan tetapi Qingchen dia berasal dari lautan kosmik, dan dia bukan ahli nujum dari dunia bawah. Asal-usul dalam tubuh Qingchen hanya memiliki napas kematian, bukan kematian yang sebenarnya. Jadi bagaimana mungkin dia dirampas asal-usul kematiannya oleh pena hakim dan kehilangan nyawanya? Itu konyol. Pena hakim ini dapat menahan semua makhluk di dunia bawah, tetapi tidak dapat menahan Qingchen sama sekali. Kondensasikan, Qingchen meraung. Kekuatan jiwa yang mengerikan telah sepenuhnya membungkus pena hakim di beberapa titik, dan dengan cepat mempengaruhi keinginan jiwa yang ditinggalkan oleh Jia Luomingju. Dia menjarah pena hakim. Kamu, tidak mungkin. Jia Luomingju meraung marah. Dia tidak percaya bahwa kartu trupnya tidak berpengaruh sama sekali. Selain itu dia jelas merasa bahwa kendalinya atas pena hakim sedang ditekan oleh Qingchen, dan Qingchen itu sedang menjarah pena hakim. Jangan pikirkan itu. Jia Luomingju masih tidak percaya bagaimana mungkin ada kultivator di dunia ini yang tidak terkekang oleh pena hakim. Tapi pada saat ini dia tidak peduli tentang hal itu. Sambil meraung dia buru-buru mendesak pena hakim untuk menariknya keluar dari tubuh Qingchen. Qingchen tidak boleh membiarkan benda ini diambil. Namun bagaimana mungkin Qingchen membiarkan Jia Luomingju berhasil? Aku sengaja mengungkap kelemahan seperti itu. Bagaimana Anda bisa membiarkannya datang dan pergi begitu saja? Hanya Anda mengatakannya. Serahkan saja padaku, kata Qingchen berteriak dingin, menggenggam kedua tangannya dan meraih pena hakim yang telah menembus tubuhnya, mencegahnya pergi kemanapun. Apa? Di kejauhan semua orang tercengang. Apakah ini hantu? Menghadapi harta karun seperti pena hakim,
Kultivator biasa hanya bisa menghindarinya dengan gila-gilaan. Namun bagaimana orang seperti Qingchen bisa tinggal di tubuhnya dengan pena hakim seperti itu? Ini benar-benar menjungkir balikan imajinasi mereka. Kekuatan guntur, kata Qingchen meraih pena hakim. Mata Qingchen ganas dan dia langsung mengaktifkan kekuatan guntur di tubuhnya. Duar! Kekuatan guntur yang mengerikan tiba-tiba menyerbu ke dalam pena hakim. Tidak, Jia Luo Mingju menjerit dan darah hitam mengalir dari matanya. Kali ini dia tidak berpura-pura, tetapi dia disapu bersih oleh kekuatan guntur Qingchen dari kesadaran jiwa yang tertinggal di dalam pena hakim. Dan dia mengalami serangan balik yang hebat. Sialan, tidak baik. Jia Luo Mingju menjerit kesakitan. Dia terus-menerus berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas pena hakim. Tapi seberapa kuatkah kekuatan guntur Qingchen? Guntur yang sangat besar itu seperti bilah tajam yang tidak bisa dihancurkan. Itu terus-menerus melenyapkan kesadaran jiwa Jia Luo Mingju dan dengan cepat menghapusnya. Tidak! Jia Luo Mingju meraung dengan ganas melawan dengan putus asa. Namun itu tidak ada gunanya dan dia hanya bisa menyaksikan pena hakim menghilang dari kesadarannya dalam kengeriannya dan kemarahan yang tak berdaya. Benar-benar berada di luar kendali. Sudah berakhir. Hati Jia Luo Mingju langsung hancur dalam sekejap, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Karena saat ini dia sama sekali tidak dapat melihat jiwa yang ditinggalkannya pada pena hakim. Dan setelah Qingchen menghapus kesadaran jiwa Jia Luo Mingju, tanpa ragu-ragu jiwa yang kuat itu berubah menjadi badai dan dengan cepat meninggalkan serangkaian jejak di pena hakim, memurnikan harta karun pena hakim itu menjadi miliknya sendiri. Duar. Di saat pikiran ilahi Qingchen terukir sepenuhnya, aura berkabut langsung terpancar dari pena hakim, dan aura mayat hidup yang menakjubkan melonjak seperti petir yang membumbung ke langit. Begitu Qingchen mengangkat tangannya dengan keras, pena hakim terbang keluar dari tubuh Qingchen dan melayang di depan Qingchen. Pada saat ini ada rune hitam legam yang beredar pada harta karun semi kaisar pena hakim. Setiap rune ini mengandung aura yang berdebar-debar. Hanya dengan melihatnya seseorang dapat merasakan kekuatan aturan tertinggi yang terkandung di dalamnya. Ini pena hakim, sungguh luar biasa, kata Qingchen. Merasakan aura pada pena hakim di depannya, Qingchen tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Itu layak menjadi harta karun tingkat kaisar semu. Dibandingkan dengan sabit dewa kematian, ini jauh dua kali lipat lebih kuat dalam hal napas saja. Begitu dia mengangkat tangannya, Qingchen memegang pena hakim di tangannya, dan aura yang tersisa melonjak dari tubuh Qingchen seperti lautan luas. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak ditekan oleh pena hakim? Kata Jia Luo Mingju di kejauhan. Jia Luo Mingju berkata dengan marah, dan dengan cepat mengaktifkan rantai hitam melilit Qingchen dengan erat. Tatapannya masih tidak dapat dipercaya sampai sekarang. Apakah itu sulit? Kata Qingchen nampak tenang. Sejak Qingchen tahu bahwa pena hakim dirancang untuk menyerang sumber kematian, Qingchen segera memiliki rencana seperti itu. Formasi roh 4 elemen ini sangat menakutkan, dan pena hakim adalah harta karun tingkat kaisar semi. Sangat sulit, bahkan hampir mustahil bagi Qingchen untuk menjarahnya secara paksa dari dunia luar. Oleh karena itu, Qingchen sengaja menunjukkan kekurangannya, membiarkan Jia Luo Mingju menyerangnya secara diam-diam, dan membiarkan pena hakim langsung menembus tubuhnya. Qingchen menggunakan tubuhnya sebagai sangkar untuk menjebak pena hakim, dan kemudian menggunakan kekuatan guntur untuk memusnahkan pikiran spiritual Jia Luo Mingju di dalam pena hakim. Jadi itu secara alami jauh lebih mudah. Dari awal hingga akhir semua ini itu hanyalah rencana Qingchen. Kamu ingin mengikatku dengan rantai hitam ini, kata Qingchen sambil memegang pena hakim di tangannya. Qingchen melihat rantai hitam yang melilitnya. Seringai tergampar di sudut mulut Qingchen dan pena hakim di tangannya mengenai rantai hitam di tubuhnya dan jatuh dengan keras. Duar. Pena hakim berubah menjadi pita hitam dan mendarat di rantai di tubuh Qingchen. Terdengar suara pecah. Rantai hitam yang awalnya mengikat Qingchen pun meledak dalam sekejap, berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang dalam asap. Meskipun rantai hitam itu sangat kuat untuk dapat dengan mudah menjebak ahli transenden puncak, namun pena hakim adalah salah satu inti dari formasi roh 4 elemen.
dan mudah untuk memutuskan rantai hitam dengan pena hakim. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen dengan cepat melihat pengikat kunci dewa. Qin Chen menghentakkan kakinya dan dengan ledakan, dia menghancurkan kekosongan secara langsung dan terbang menuju pengikat kunci ilahi atau pengikat kunci dewa dalam sekejap. Pada saat yang sama, Qin Chen berteriak dengan marah. "Semuanya, apa yang masih kalian lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kalian tidak segera mengendalikan bendera formasi dan menekan pengikat kunci dewa ini?" kata Qin Chen. Saat Qin Chen berteriak dengan tegas, Guilong dan yang lainnya yang tertegun pun buru-buru mengaktifkan bendera formasi, dan formasi cahaya yang menakutkan dengan cepat menyala pada bendera formasi yang mengelilingi kunci pengikat dewa dan terus-menerus menekan napas kunci pengikat dewa. Tidak baik. Melihat ini, wajah Jia Luo Mingju berubah dan dia terkejut. Setelah Qin Chen mengambil alih kendali pena hakim, sekarang dia ingin mengambil alih kendali dan menjarah kunci pengikat dewa miliknya. "Sialan, kembalikan padaku!" Sambil meraung, Jia Luo Mingju buru-buru mendesak akal ilahinya untuk mengendalikan kunci pengikat dewa agar kembali kepadanya. Namun pada saat ini kunci pengikat dewa dijebak oleh banyak orang kuat seperti Guilong dan yang lainnya menggunakan bendera formasi. Jadi dia tidak dapat menggenggamnya ataupun menariknya kembali. "Sialan, seharusnya aku membunuh kalian lebih dulu," kata Jia Luo Mingju dia saat marah. Alasan mengapa dia tidak membunuh leluhur naga dan yang lainnya terlebih dahulu itu bukan hanya untuk menahan mereka dengan sengaja untuk menarik perhatian Qin Chen, tetapi juga untuk mengorbankan nyawa mereka demi melanggar pembatasan nanti. Namun tanpa diduga, dia sekarang telah menjadi kaki tangan Qin Chen. Dan ketika dirinya ketakutan dan marah, saat ini Qin Chen sudah datang ke kunci pengikat dewa dan tiba-tiba mengetuk pena hakim di tangannya. Boom! Pena hakim itu mengandung aura yang menakutkan dan langsung mengetuk kunci pengikat dewa. Tiba-tiba kunci pengikat dewa berjuang untuk membeku, tiba-tiba seolah-olah seekor ular sepanjang 7 inci telah diketuk. Pada saat yang sama, Qin Chen meremas formula di tangannya dan pikiran ilahinya yang tirani mengalir ke dalam kunci pengikat dewa. Guntur neter gelap. Terlebih lagi, Qin Chen memobilisasi kekuatan guntur ilahi, dan dalam sekejap pikiran ilahi Jia Luo Mingju dengan cepat terhapus. Boom! Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, kunci pengikat dewa dengan cepat berubah menjadi ular roh hitam dan dengan cepat datang ke sisi Qin Chen. Itu nampak terus-menerus mengelilinginya. Di lain sisi, seteguk darah hitam dimuntahkan oleh Jia Luo Mingju, dan Jia Luo Mingju tampak lamban, ketakutan, dan marah. Hanya dalam sekejap, pena hakim dan kunci pengikat dewa sudah berada di tangan Qin Chen. Selain itu, kemudian Qin Chen menatap lonceng Kaisar Hantu yang sedang menghadapi istana 10 kesengsaraannya. Pergi. Begitu dia mengangkat tangannya, bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat digerakkan olehnya dan langsung mengelilingi lonceng Kaisar Hantu dan menekannya dengan keras. Lonceng Kaisar Hantu berdetak kencang mengirimkan gelombang suara yang dahsyat hendak naik ke langit, tetapi istana 10 kesengsaraan tiba-tiba bergetar seperti gunung suci kuno, runtuh dan menekan lonceng Kaisar Hantu. Saat berikutnya rantai hitam menyapu dan mengikat lonceng Kaisar Hantu. Itu adalah kunci pengikat dewa. 3 cara utama bekerja sama untuk menjebak lonceng Kaisar Hantu. Sialan, kata Jia Luo Mingju, dia sangat ketakutan dan marah, dan dia dengan panik mendesak Kaisar Hantu Zhong untuk pergi. Tapi sebelum dia berhasil, boom, sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas lonceng Kaisar Hantu, dan itu adalah Qin Chen. Matanya dingin dan Qin Chen menekan telapak tangannya pada lonceng Kaisar Hantu seperti kilat. Diam, terdengar teriakan keras, pupil mata Qin Chen berkilat dingin dan aura gemuruh yang berdebar-debar tiba-tiba menyerbu lonceng Kaisar Hantu, menyerbu langsung ke kedalaman lonceng Kaisar Hantu. Luar, seteguk darah hitam kembali menyembur, dan Jia Luo Mingju di kejauhan tampak ketakutan, karena dia merasa jejaknya pada lonceng Kaisar Hantu juga telah perlahan menghilang. Dan akhirnya dia kehilangan kendali juga atas lonceng Kaisar Hantu.
Sesaat kemudian lonceng Kaisar Hantu bergetar hebat dan dengan cepat menjadi lebih kecil di kehampaan, dan lalu kembali ke telapak tangan Qin berputar terus-menerus menjadi harta milik Qin. Menaklukkan 3 harta karun secara bersamaan satu demi satu, Qin akhirnya mengunci targetnya kepada kain kapan yang terus-menerus terbakar dengan api teratai hijau tidak jauh dari sana. Pergi! Dengan teriakan keras, Qin mengangkat tangannya dan semua sarana seperti kunci pengikat dewa, lonceng Kaisar Hantu, istana 10 kesengsaraan, bendera formasi yang dipenuhi di langit, dan pena hakim. Harta-harta itu semuanya didesak keluar oleh Qin sepenuhnya mengelilingi kain kapan itu. Setelah hanya selusi napas, kain kapan terakhir juga telah menjadi milik Qin dan dikendalikan olehnya. Seluruh proses itu terdengar panjang tapi sebenarnya sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, Qin telah menaklukkan keempat harta karun besar tingkat semi kaisar dan menjadikan semua harta itu piala miliknya. Metode ini sangatlah menakutkan sehingga semua orang tercengang. Setelah menaklukkan keempat harta karun tingkat kaisar semi, Qin tidak berhenti sama sekali, matanya bersinar dengan ganas. Dan begitu Qin mengangkat tangannya, ratusan bendera formasi terbang bersamaan dengan keempat harta karun itu, dan lalu mendarat di tanah di seluruh formasi dalam sekejap. Qin dengan cepat membuat segel tangan dan seketika fluktuasi tak terlihat keluar dari tubuhnya, dan semua orang segera merasakan bahwa formasi roh 4 elemen di depan mereka mulai berubah perlahan. Awalnya, Jia Luo Mingju yang berada di tengah formasi duduk bersila seperti dewa, seolah-olah dia adalah penguasa dunia memegang segala kendali di tangannya. Namun pada saat ini, lingkaran cahaya khusus mulai berkumpul menuju Qin dan Qin perlahan-lahan menjarah kendali formasi besar ini. Karena 4 inti formasi yaitu 4 harta karun tingkat semi kaisar dikendalikan oleh Qin, jadi setelah memperoleh 4 harta karun semi kaisar ini dikombinasikan dengan pencapaian formasi Qin sendiri, Qin sebenarnya dengan cepat menjarah formasi ini dari Jia Luo Mingju. Boom! Formasi cahaya mekar satu demi satu dan semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Qin telah menyusup ke dalam formasi besar sedikit demi sedikit. Sementara Jia Luo Mingju telah ditolak sedikit demi sedikit. Teman kecil ini, kamu terlalu kuat. Di atas kehampaan, Kaisar Simei tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, menatap Qin dengan mata yang cemerlang. Dia nampak bersemangat, wajahnya memerah, dia membuka dan menghisap mulut kecilnya, berkata dengan sedikit kegembiraan. Teman kecil, aku tidak menyangka kamu memiliki prestasi seperti itu dalam bidang formasi. Sungguh luar biasa, sekarang formasi ini telah dikendalikan olehmu. Lebih dari setengahnya. Bisakah kamu membuka segel agar bagi kaisar ini terlebih dahulu dan biarkan kaisar ini keluar dari masalah, dan lalu menekan binatang buas ini untukmu bersama-sama? Kata Kaisar Simei, dia menatap Qin dengan cahaya bintang di matanya. Qin mengangkat kepalanya dan melirik Kaisar Simei dan ada sedikit cinta dan obsesi di mata Qin. Qin tidak sabar untuk berkata, Senior Simei, mohon tunggu sebentar, aku belum dapat sepenuhnya menekan Jia Luo Mingju ini. Tunggu aku untuk menghancurkannya sepenuhnya. Setelah membutuhnya, datang lagi untuk membantu senior keluar dari masalah. Kata Qin dengan gembira. Kaisar Simei pun melanjutkan, sama saja jika Anda membantu saya keluar dari masalah terlebih dahulu, maka akan lebih mudah bagi saya untuk mengambil tindakan untuk menekan binatang buas ini. Namun Qin meminta Kaisar Simei untuk jangan khawatir karena aku akan menyelesaikan binatang buas ini terlebih dahulu. Sialan bocah, apakah kamu pikir kamu pasti akan menang? Kata Jia Luo Mingju. Mendengar ini, Jia Luo Mingju meraung marah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya.